warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sholat salam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih mendapat karunia Allah, mendapat rahmat Allah, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa melanjutkan kaji kita yang sudah rutin. Salawat salam ya Allah mudah-mudahan senantiasa melimpah kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut setia beliau sampai kiamat. Para jamaah sekalian, pada kajian yang lalu sudah dibahas rukun sholat sudah, syarat sholat sudah. Sekarang batalnya. Syarat, rukun dan batal itu merupakan hukuki sholat, merupakan hak-hak sholat yang harus kita penuhi, ya, harus kita tahu. Jadi sholat kita batal manakala yang pertama hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau hadas besar jarang ya, sulit. Kalau hadas kecil biasanya waktu sholat keluar angin ya. Itu sekalipun jadi imam harus keluar karena sudah batal. Makanya yang ada di belakang imam itu harus jadi badal, jadi pengganti imam. Kalau imamnya batal, maka harus keluar dengan cara biasanya menutup hidung, keluar supaya dikira mimisan ya. Karena kadang menimbulkan suudzon. Dobol paling. Jadi tidak boleh menimbulkan suudzon pada orang lain, tidak boleh. Jadi mimisan ya batal, kan keluar darah ya. Jadi hadas kecil membatalkan sholat, apalagi keluar air dari jalan depan ya, itu batal ya, keluar air. Gimana kalau peser ya, atau apa itu cercer ya. Nah, kalau cercernya itu terus menerus itu darurat, terus sudah sholat. Sekalipun nanti wudhu ya batal lagi, batal terus sudah ya. Makanya kita bersyukurlah ya, tidak punya penyakit seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi karena hadas besar bisa saja
Karena ketika sholat bisa kita ngelamun orang cantik. Akhirnya sampai keluar air mani atau terangsang. Orang terangsang itu keluar madhi ya. Madhi itu lendir ya. Itu juga batal sholat kita. Kan terasa biasanya ya. Terasa keluar lendir itu terasa dan itu najis sama dengan kencing. Kalau air mani itu tidak najis. Cuma batal karena keluar sesuatu ya. Batal. Kalau madhi biasanya tidak disertai rasa nikmat keluarnya ya. Tapi kalau mani biasanya disertai rasa nikmat. Itu mani dan berbau biasa kalau air mani. Seperti bau adonan ya. Adonan tepung gitu ya. Adonan jajan baunya seperti air mani. Itu batal sholat kita ya. Yang kedua, sholat kita batal manakala terkena najis. Terkena najis. Kalau najisnya itu kering ya. Kalau najisnya itu kering, maka harus dibuang segera. Misalnya kita sholat, Allahu Akbar. Terus ada cecak mati. Kalau cecak hidup, tidak najis. Kalau sudah jadi bangkai, najis. Kering ya. Atau cecak matilah ya. Itu segera dibuang. Dan buangnya tidak boleh dipegang. Nah, kalau dipegang batal. Karena namanya nanggung najis. Menanggung. Tapi harus diserentik. Ya, caranya begini. Supaya tidak nanggung najis. Tidak boleh dipegang. Dipegang, dibuang itu batal. Harus dari awal lagi. Kalau begini, nah, boleh. Kalau najisnya permanen, berhenti sudah. Seperti misalnya kotoran cecak yang masih baru, itu kan basah itu. Tak bisa diginikan ya najisnya rata tambah ya. Itu batal, salin. Terkena najis. Itu kalau tidak segera dibuang, maka sholatnya batal. Terkena najis. Apalagi kita bawa anak seperti ini, ketika kita sholat, biasanya main-main di punggung kita, terus kencing. Ya harus berhenti sudah. Ya. Yang terkena najis. Kalau najisnya itu kering, harus dibuang segera. Selentik. Tidak boleh disebut. Tidak boleh. Selentik. Ya. Kalau di tempat terbuka atau di tempat begini biasanya ada tahu susuran burung itu ya. Sarang burung. Dia lari itu ada itu. Ketika sholat prat gitu. Nah, itu tidak bisa, harus berhenti. Ya. Apalagi ngena ini biasanya. Itu yang banyak itu biasanya. Burung gerejo. Banyak itu. Yang saya heran di Mekah itu kok tidak ada burung yang nelek ke orang itu. Padahal banyak sekali itu. Ya, di Madinah itu. Dan tidak ada di pelataran Ka'bah itu ada
Burung banyak, tapi tidak di sana. Kalau di jalan ya, itu seperti aturan gitu burung jana itu, atau seperti sudah diberi kuliah gitu ya. Winter, ya Allah, itu kuasa Allah, subhanallah. Kalau di sini burung masuk ke masjid ya, neleknya dalam masjid juga. Di sana merpati gede-gede, tidak ada yang nelek di masjid. Jadi kalau najisnya basah itu langsung berhenti. Tapi kalau kotoran burungnya itu kering itu langsung disentik. Sama dengan cecak mati tadi itu, tidak boleh dibuang begini, tanggung, batal. Darah nyamuk itu kalau sedikit itu dimaafkan. Tapi kalau sampai kenyang ya, kalau dipites ini itu najis. Kalau baru nempel, tak usah digini, kan tak usah digini saja ya. Iya, pergi sudah. Kalau ini kan bisa najis itu. Kan mati di sini, ya. Kadang kan dendam ya, nyamuk juga dendam. Gini gitu ya. Ya diginikan saja, tidak pergi ya. Jadi ada nyamuk kalau sedikit dimaafkan. Tapi kalau sudah sampai kenyang kan ngantong itu, najis ya. Kalau diginikan, insyaallah sedikit gini tidak letus. Tapi kalau letus itu karena nyamuk itu rawan untuk letus kalau sudah kenyang ya. Kenyang. Dan kalau orang tua dulu itu senang ada nyamuk itu. Enggak untuk beli obat nyamuk itu enggak. Kenapa? Biar tidak tidur. Kalau saya dengan Pak Saiful kan ke nyamuk itu dendam ya. Diberi obat nyamuk. Kalau dulu biar sudah dimakan ya. Sholat malam sampai digigit nyamuk. Biar kan nyamuknya kan hidup, dan najis. Biar saja, tidak dirasakan. Subhanallah. Itu cara orang dulu untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Nyamuk dibiarkan. Bahkan orang dulu tuh banyak ada apa istilahnya, kepinding ya. Kepinding itu tinggi di kasur-kasur kan lu banyak. Itu dibiarkan. Kadang memang dikasih. Kalau kita kan enggak, itu diobatkan supaya kering. Jangankan tingginya, telurnya juga kering kalau sudah. Jadi cara orang dulu untuk tidak berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali ke batalnya sholat. Jadi terkena najis kalau tidak segera dibuang itu sholatnya batal. Terus yang ketiga, insya Allah nanti sampai 14. Tapi kalau dibahas semua 14 bisa 2 jam. Ya 5 dulu lah gitu lah. Yang ketiga, terbuka aurat. Ya. Kalau tidak segera ditutup, ilam tustar halal. Tidak ditutup segera, sholatnya batal. Kalau kita laki biasanya tuh jarang terbuka aurat. Yang rawan tuh wanita yang pakai rukunya itu potongan ya, separuh itu ya, bukan terusan ya. Allahu Akbar. Kena angin kan? Ya. Rawan tuh kena angin. Kalau tidak segera ditutup
batal sholatnya. Yang rawan tuh di kaki. Kaki harus ditutup. Ketika angin terus rukunya itu kurang ke bawah kadang. Itu sholatnya batal. Kalau laki-laki tidak masalah. Celana cingkrang tidak apa-apa. Cekak. Yang penting lutut tidak terlihat. Kan tidak terlihat lutut ya. Kan kalau laki-laki auratnya ma baina surra warukbah, antara pusar dan lutut. Nah, ini. Ya itulah, ini sudah bagus itu, kamu sudah bisa itu sholat seperti itu. Jadi tertutup pusar. Kalau wanita kan auratnya jami'ul badan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yalah. Apalagi musim angin, biasanya Juli, Agustus besar-besarnya angin tuh. Sholat kalau yang tertutup begini tidak mungkin kena. Tapi sholat sudah penuh di sini di luar. Apalagi tarawih biasanya kan di luar itu ya. Kalau musim angin gending pas Agustus, Juli itu hari raya biasanya ya. Itu rawan itu yang ibu-ibu di luar. Biasanya ibu-ibu kan di luar itu ya. Kan bapak-bapak di dalam aman. Itu tersingkap kena angin, itu kalau dibiarkan batal segera. Atau dibuka. Ini kalau terbuka kena angin. Dibuka oleh anak yang sudah mumayyiz. Anak saya ini mumayyiz. Jadi kok ibunya itu kakinya dibuka, kakinya. Ini kalau yang buka itu anak yang sudah mumayyiz batal. Tapi kalau yang buka seperti cucunya Pak Saiful ini tidak batal. Karena anaknya belum mumayyiz, belum mengerti. Lah segede kayak ini lah. Ya, itu sudah belum mumayyiz. Itu sudah mumayyiz. Kok buka ruku ibunya sampai kakinya kelihatan, maka sholatnya batal. Ilham tustar halal. Kalau bapak-bapak sarungan gini sudah aman ya. Kalau melorot ya bisa kan dipegang tidak apa-apa. Tapi kalau pegangannya ucul ke bawah, ya segera diangkat ya. Melorot. Bukan dipelorot ya. Kalau dipelorot batal. Kalau yang melorot itu mumayyiz. Tapi kalau yang melorot anak kecil kayak gini, tidak batal. Segera ditarik. Lah, itu kan dolean, kerjaan. Ngejak nyambut gawe itu namanya ya. Nah, itu batal ya. Jadi hati-hati hadas terkena najis. Kalau hadas sih tidak bisa diulang ya. Ngentut nas tidak bisa. Harus berhenti sudah. Tapi kalau yang kedua terkena najis masih bisa, ada jalan keluarnya. Segera dibuang. Kalau najisnya tidak basah. Kalau najisnya basah berhenti sudah. Terbuka aurat bedah. Ada kan? Pakai sarung, bedah, tidak pakai celana dalam. Ini pernah saya ketika kebetulan celana dalam itu saya basah, jadi belum kering. Saya ngimami masjid, ngimami Jumat. Mungkin sarungnya lapuk ya. Ruku bedah jelas. Ya berhenti. Ya untungnya yang jadi badal
segera tanggap langsung. Berhenti sudah. Ya apa? Sholat Jumat. Nah, sholat Jumat kalau batal, misalnya rakaat kedua batal. Ya kalau sholat lagi tidak bisa sudah. Kalau hari Jumat batal atau masbuk ya. Masbuk. Sudah dapat 1 rakaat sholat Jumat ya. Itu tidak boleh nambah 1. Ini kalau tidak bisa, tidak tahu maksudnya, tidak ngaji, nambahnya 1 rakaat. Karena sholat Jumat 2 rakaat. Nah, kalau sudah imam salam kita masih dapat 1, tidak boleh nambah 1. Nambahnya 3. Karena itu sudah sholat duhur. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Nambahnya 3. Tidak boleh nambah 1. Sudah ada ikut dengarkan khutbah, sholatnya masbuk. Jadi nambahnya harus 3. Kalau 2 rakaat kan enggak sudah. Masbuk nututi ruku rakaat pertama, ya, nututi ruku. Itu sudah tidak usah nambah. Begitu Allahu Akbar i'tidal. Nah, ini nambahnya harus 3. Berarti harus tahu ya. Jadi kalau batal Jumat ya sholat duhur. Orang mau wudu, nggak bisa. Sholat duhur sudah ya. Sekalipun niatnya masih nututi masbuk 1 rakaat, niatnya Jumat dulu. Tapi begitu imam salam, ini sudah tidak makmum lagi, sendiri, itu niat sholat duhur. Nah, begitu niat dalam hatinya itu sudah tidak Jumatan ya. Itu yang ke-3 tadi ya, batalnya sholat terbuka aurat. Yang keempat ini bergerak salasu harokatin mutawaliyatin, itu batal ya. Bergerak 3 kali gerakan itu membatalkan sholat. Ya apa? Gerakan yang besar, misalnya bergerak-gerak gini ya, sampai 3 kali, itu batal. Ya. Kalau gerakannya kecil dah, karena ada orang sholatnya gini ya. 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 Ini tidak batal sholatnya ini, karena kecil. Iya, batal. Orang sholat yang ini sering tanya loh, kenapa kok ke atas ke bawah? Memang sebetulnya menggerakkan ini Rasulullah itu bergerak, tapi bergeraknya 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Kok ada yang begini? Ini maksudnya kadang kan ikut-ikutan tok. Tidak ngerti maksudnya tuh Allah itu menguasai samawat wal ard. Allah menguasai langit. Kalau ke atas Allah menguasai langit, kalau ke bawah Allah menguasai bumi. Ini dikuasai gitu. Nah, tahun ini tak apa maksudnya? Tidak ada maksudnya. Lah kok ada yang begini ya. Seperti kertanoker gini ya. Ini tidak batal, gerakan kecil ya. Bergerak sampai 3 kali. Seperti ini. Maksudnya
Kullun, semua ini shadiratam minal wahidil qahar. Nah, begitu yang tak ngerti, yang tak ngerti enggak mau kau melong ini. Maksudnya itu dunia ini, semua dunia dikuasai oleh Allah. Maksudnya apa? Selalu diatur oleh, makanya Allah tidak turun. Maksudnya selalu diatur. Tak ngini-ngini tok, sama tak ngini-ngini tok. Itu ada maksudnya tadi. Boleh. 3 kali gerakan yang maksud misalnya kukur-kukur ya. Kukur-kukur. Kukur-kukur yang boleh itu satu jari. Ini gatel. 1. Ini caranya begini. Begini tidak batal. Sekalipun sampai 100 kali tidak batal. Ya. Tidak termasuk 3 kali gerakan. Sini gatel langsung 4. Batal. Kadang kan begini. Sudah tangan 5 bolak-balik. 1 kali sudah batal nih. Ya masih 2 ya. Belum 3. Tapi kalau nyambung sekalipun 1, seret nyambung ya. Itu 3 gerakan. Apalagi 2. Enggak, kadang banyak. Tak boleh. Kelipan gimana? Itu sama dengan ini. Kalau kedip, apalagi kelilipan, masih tidak kelilipan 1.000.000 kali gedip, tidak batal. Ganggu, tidak apa-apa, tidak batal ya. Kedip tidak batal. Kedip tidak batal. Ya, tidak termasuk gerakan. Menggerak-gerakan ini, kan ada menggerak-gerakan alis, tidak batal. Tidak ada batal ya. Ada orang menggerakkan telinga kadang ya, telinganya digerak-gerakkan. Yang ada yang bisa itu tidak batal ya. Tapi kukur tadi ya, seperti misalnya di depannya 2 langkah atau 3 langkah kosong ya. Itu sunahnya diisi, tapi kalau langkahnya nyambung itu batal. Ini ya, seret ini batal. Kalau begini, seret ikut. Ini sekalipun 100 kali dianggap 1. Ya, itu caranya begitu. Kalau imamnya misalnya batal, kok yang di belakangnya kok tidak naik, tidak apa-apa yang di jauhnya. Tapi caranya begini. Seperti orang 3 langkah ke depan misalnya tuh ya. Itu kan tidak begini, tidak terus. Begini biasanya. Seret ya. Seperti baris berbaris. Itu tidak batal. Kalau ini dianggap 3 gerakan. Jadi salah harokatin mutawaliyatin. Itu membatalkan sholat. Apalagi mainan jenggot biasanya ya. Ganggu. Jenggotnya kan sudah panjang, kayak tulisan gini, batal ya. Pegang ya. Ada kan saya kadang menemukan itu pas jamaah sholat jenggotnya dikitulinan. Atau ada lagi kadang bangun dari sujud ya, begitu ke atas naik ya, itu seperti ngincak gitu. Ada itu main-main gini. Itu batal. Ya. Kok mestinya diem lah, diem. Ini ya. Itu lain mazhab ya. Kalau Syafi'i kalau berkali-kali batal. Enggak, kalau 1 kali enggak apa-apa. Kalau sampai
Itu batal ya. Di Mekah itu mazhabnya Maliki. Kalau Syafi'i paling tertib. Syafi'i paling tertib ya. Syafi'i tertib. Sholat songkoe lugur ya. Boleh diambil. Boleh. Tapi tangannya udah diam. Jangan begini lagi. Ya. Ya? Bersin itu kan tidak disengaja. Ada orang bersin sengaja, tidak. Asim, tidak apa-apa. Kadang asiman sampai 10 kali, tidak batal. Ya betul itu, tidak batal asim. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Wahing itu orang, ya papilek kadang ya, itu wahing. Dan wahing ada, saya hitung di masjid itu ada yang sampai 10 kali. Hasim. Kasihan sekali. Tapi ya. Ya cuma yang di sekitarnya yang terganggu. Kalau dia bukan terganggu. Lah. Itu gerakan tadi ya. Jadi kalau bersin tidak termasuk gerakan, itu tidak sengaja bersin. Yang terakhir mungkin ini. Yang kelima, sebab makan. Dia mau sholat sambil makan. Selilit, ya, kan ada selilit, apalagi orang habis makan ketan, ya, kan ada kelapanya itu, ya, itu pas ganggu, itu batal. Itu namanya makan. Habis makan sholat, naik turun lagi, gimana tuh? Tidak ada unsur kesengajaan itu. Kalau makan itu sengaja. Makanya sunahnya, kalau misalnya ada kelapa, tidak boleh nih, tidak boleh. Kenapa? Kita ada mana Allah gitu, Allah di depan kita gitu istilahnya. Jadi kalau diginikan dengan lidahnya, ambil, tidak batal. Kan tidak najis sih, kalau najis dipegang, tidak boleh ya. Kan kelapa ada najis. Yang boleh begitu bukan. Ya, itu namanya makan. Makan itu yang dimakfu itu tidak sebesar atau separuh wijen. Tahu wijen? Wijen yang ada di undi-undi biasanya ya. Itu kalau seperti wijen sudah batal ditelan. Itu batal. Kalau ya apa menentukan separuh wijen? Makanya penting kita sebelum kata Rasul, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli sholatin. Seandainya aku tidak takut berat umatku, kata Rasul, aku wajibkan bersiwak setiap ambil wudhu akan mau sholat. Ini penting. Makanya kalau bisa pakai siwak ya sebelum sholat tuh. Sholat 1 rakaat atau sholat pakai siwak itu lebih baik 70 kali daripada sholat tidak pakai siwak. Kalau tidak siwak ya sikat gigi. Sebelum kalau di rumah kan sudah sikat gigi kita itu bagus. Tapi kan kita tidak mungkin sikat gigi di masjid. Kan tidak bawa sikat gigi, siwak. Pakai siwak. Siwak itu 10.000 itu 1 tahun tidak habis. Ya. Ada 70 keistimewaan siwak. Paling ringannya mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika akan meninggal.
siwak. Jadi makan yang dimaksud itu bukan makan gini, masa ada orang sholat makan. Ya enggak, yang ada selilit tadi itu ya. Selilit, apa selilit nasi, apa selilit, apalagi makan ketan tadi itu ya. Banyak nyembur itu. Ganggu di telan itu batal sholatnya. Okay. Minum membatalkan sholat. Bukan minum begini. Ini jelas ini membatalkan sholat. Maksudnya begini, yang dimaksud minum itu orang yang mau sholat itu kan sunnah tajdid wudu, sunnah menganyari wudu. Itu kan kalau sudah qomat ya, kan tidak sempat. Memang sunnahnya wudu itu tidak boleh dianduki, sunnahnya basah. Ini kan apalagi ada di ini sela-sela apa ini? Kumis ya. Kalau tidak ada kumisnya biasanya ada nyangkut. Air nyangkut di sini. Begitu Allahu Akbar, mili nang kene ya. Itu dia. Itu namanya minum. Itu batal ya. Apalagi banyak sekali tuh. Sambil minum. Itu harus tahu kita ya. Batal itu namanya minum ya. Iya. Karena makan dan minum itu termasuk membatalkan puasa secara sengaja itu ya. Jadi yang membatalkan puasa juga batal sholatnya. Seperti misalnya main-main tenggorokan, di gini-gini tenggorokan terus muntah ya. Kalau muntahnya sendiri tidak apa-apa, tapi kan muntah itu najis, batal. Bukan kena muntahnya itu. Kalau digini-gini kena dimain-mainkan, muntah itu batal. Terus kalau muntah sendiri kan jelas nyiprat ke baju, itu batal. Karena muntah itu keluar dari perut ya. Sama dengan orang tidur terus mengeluarkan air liur. Kalau air liur itu keluar dari perut, maka batal. Ya batal. Najis gitu maksudnya ya. Najis. Untuk membedakan gimana? Orang kalau tidur ininya lebih tinggi dari perut ya, kepalanya pakai bantal itu kan ya, maka itu tidak najis. Karena itu air liur yang asli dari sini, tidak najis. Tapi kalau tidurnya tidak pakai bantal, ada orang tidur tidak pakai bantal, maka air liur yang keluar itu dari perut, itu najis. Yang harus tahu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.